Pemirsa, sidang perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Arif Rahman Arifin kembali digelar pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini mengagendakan mendengarkan eksepsi dari terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin atas dakwaan jaksa penuntut umum. Informasi terkini kita bergabung dengan Zevanya Sarah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zevanya, bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apakah sidang sudah dimulai saat ini? Eva, untuk sidang obstruction of justice dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin saat ini dimulai, namun dapat kami sampaikan untuk situasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini dari pihak pengadilan sendiri tengah melakukan sejumlah persiapan jelang dilaksanakan sidang obstruction of justice hari ini, dan juga sejumlah awak media kami pantau saat ini tengah bersiap-siap untuk mengawal jalannya sidang yang memang direncanakan akan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan pengamanan dalam sidang hari ini, kami memantau untuk pengamanan sendiri ini tidak terlalu signifikan. Kami memantau hanya ada beberapa personil dari kepolisian, terkhusus dari Polda Metro Jaya begitu, yang bersiaga di sekitar kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang Eva, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin, dengan agenda mendengar eksepsi atau membacakan eksepsi dari terdakwa atas dakwaan dari jaksa penuntut umum, di mana AKBP Arif Rahman Arifin ini merupakan satu dari 7 tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam sidang perdana obstruction of justice ini yang digelar pada tanggal 19 Oktober 2022 yang lalu, jaksa penuntut umum ini menyebut bahwa AKBP Arif Rahman Arifin ini terlibat dalam upaya merusak CCTV dan juga menghapus salinan CCTV yang berada di kawasan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan atas dakwaan tersebut, AKBP Arif Rahman Arifin ini disangkakan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 22 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang perdana pembacaan dakwaan pada 19 Oktober 2022 yang lalu, kemudian dari pihak kuasa hukum terdakwa ini mengajukan eksepsi begitu, di mana dari pihak kuasa hukum terdakwa ini menyebut bahwa JPU dinilai tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut, sehingga tim kuasa hukum dari AKBP Arif Rahman Arifin ini diberikan waktu selama 9 hari untuk menyusun nota keberatan atau eksepsi yang hari ini rencananya akan dibacakan dalam sidang lanjutan dengan agenda eksepsi. Untuk sementara, Eva, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali ke Anda. Pemirsa, sidang obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin telah selesai digelar. Dalam sidang, pihak kuasa hukum terdakwa meminta majelis hakim agar membatalkan segala dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Zevanya Sarah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zevanya, apa saja poin eksepsi yang disampaikan dalam sidang hari ini? Reno, memang benar pada dasarnya dari pihak kuasa hukum terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin ini meminta kepada majelis hakim agar membatalkan semua dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin yang digelar pada 19 Oktober 2022 yang lalu. Ada sejumlah poin tadi yang kami catat begitu yang menjadi nota keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa, yang mana pihak kuasa hukum terdakwa ini menilai bahwa terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin ini hanyalah bawahan yang melaksanakan perintah dari atasan
yang sah secara hukum dalam hal ini adalah Verdi Sambo untuk menghapus salinan rekaman CCTV yang berada di kawasan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan menurut kuasa hukum dari terdakwa, jika memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang jabatan administratif, maka pihak kuasa hukum terdakwa ini menyarankan agar diuji terlebih dahulu melalui peradilan tata usaha negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana. Selain itu juga dari pihak kuasa hukum terdakwa ini menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum ini tidak berhasil menguraikan secara jelas kesamaan niat terkait persamaan pasal penyertaan dalam dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 harus memiliki kesamaan niat dan kerjasama fisik untuk membuktikan memang adanya unsur menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, di mana kalau berdasarkan kronologi yang dibacakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa AKBP Arif Rahman Arifin ini mengetahui bahwa Brigadir Yosua masih hidup melalui rekaman CCTV sebelum pada saat Verdi Sambo ini tiba di kawasan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hal ini berbeda dengan skenario yang dibangun oleh Verdi Sambo sendiri yang menyatakan bahwa ketika Verdi Sambo tiba di Duren 3, Brigadir Yosua ini telah tewas karena saling tembak-menembak dengan Barada Richard Eliezer. Sehingga dari kesimpulan yang disimpulkan oleh kuasa hukum terdakwa bahwa di sini tidak ada kesamaan niat yang dibangun antara Verdi Sambo dan juga AKBP Arif Rahman Arifin, yang mana disebutkan juga Arif Rahman Arifin ini sebelumnya juga sempat kaget mendapati rekaman CCTV tersebut ini berbeda dengan skenario yang dibangun oleh Verdi Sambo. Bahkan Verdi Sambo memerintahkan agar Arif Rahman Arifin ini mempercayai skenario yang dibangun oleh dirinya. Sehingga menurut kuasa hukum dari terdakwa bahwa kesamaan niat yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 ini tidak berhasil diuraikan dengan jelas oleh jaksa penuntut umum. Sehingga dari pihak terdakwa ini menyampaikan kepada kuasa hukum agar semua dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum ini kemudian dibatalkan oleh majelis hakim. Reno. Zeva, setelah eksepsi ini disampaikan, apa kemudian agenda selanjutnya untuk sidang obstruction of justice terhadap terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin? Reno, setelah nota keberatan atau eksepsi ini dibacakan dalam sidang hari ini, tadi Ketua Majelis Hakim menutup sidang ini sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat, dan sebelum ditutup Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 1 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda menanggapi eksepsi yang telah dibacakan hari ini dari jaksa penuntut umum begitu. Seperti yang diketahui juga, Reno, bahwa AKBP Arif Rahman Arifin ini merupakan satu dari 7 tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana tersangka lainnya yakni ada Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Kita nantikan, Reno, apa kemudian agenda selanjutnya yang akan berlangsung pada Selasa 1 November 2022 mendatang. Demikian, Reno, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali ke Anda di studio.